manggil sayang ya. Iya. Setelah kehujanan kan si Nari ditinggal. Terus Nari ke hotel tuh kan. Terus Nari ke hotel, ketemu tuh sama temen-temennya. Gitu. Terus ditanya lah, dicengin ya sama temen. Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Smile Room. Jadi kita hari ini beruntung banget ya kedatangan salah satu aktor drakor yaitu Kang Taimo. Bacot. Oke, bukan Kang Taimo ya, tapi Kang Tai. Jadi kita kedatangan salah satu teman saya dulu ini, teman-teman pas masa perjuangan di kampus ya nggak? Iya. Jadi boleh kenalan dulu nggak ke teman-teman dan subscriber channel kita? Siap. Anyong. Ya kenalin, gua Mualdi. Panggil aja Aldi ya. Ada panggilan khusus juga itu. Hah? Ya tapi jangan lah ya. Oh nggak usah. Kita nggak Iya, usah. iya. Kalau panggilan khusus nggak usah. Hanya orang-orang yang Tertentu ya. tertentu aja gitu kan. Terus apa lagi? Perkenalan diri. Udah, itu doang nama. Nama mungkin, terus umur boleh? Umur, masih 20. Oh masih 20. Masih 20. Untuk sekarang nih kesibukannya apa nih Ali? Sekarang kesibukannya, sibuk banget guys. Apa nih guys? Dari jam 7 Dari jam sampai 7 jam 12 sampai jam 12 nonton drakor. nonton drakor. Dari jam 12 sampai jam 6 tidur. Tidurnya siang berarti ya? Terus habis itu sholat lah, makan. Tidur, sholat, makan. Terus ya kayak main ML lah, main ML sampai jam 9. Jam 9 tuh 9 malam. sampai jam 9 malam. Anjir. Terus kalau udah jam 9 malam nonton drakor lagi. Sampai subuh. Terus habis subuh sholat tuh ya pasti. Pasti. Ya. Habis sholat, sarapan, lanjut nonton drakor. Anjay. Siang Tidur lagi. Udah gitu aja dah. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, Nggak penting. tapi Aldi itu kan masih kuliah kan? Masih kuliah. Itu kan kok dari 24 jam emang nggak ada space untuk kayak ngerjain tugas, kan semester akhir kayak ngerjain skripsi atau segala macam itu dihabisin untuk drakor atau gimana sih? Alhamdulillah joki kan. Anjir. Ya, Tapi Aldi aman ya kalau joki. Ya, tapi Aldi sendiri tuh kenapa sih kok bisa sampai suka gitu? Maksudnya candu banget gitu nonton drakor. Nih sebenarnya gua kalau misalnya ngomongin drakor nih ya, gua dulu gimana ya? Kayak senjata makan tuan gitu. Senjata makan tuan. Nah, gua dulu tuh paling anti yang namanya drakor. Karena jadi kalau misalkan ketemu orang tuh apa sih gitu? Iya alay lu gitu kan. Jijik banget gua gitu. Kayak gua baru sekarang sekarang suka sama drakor itu. Nggak suka kayak ke orang-orangnya sih, cuma filmnya aja, filmnya doang gitu kan. Terus cewek-ceweknya cakep-cakep sih. Gua akuin tuh cewek-ceweknya cakep-cakep. Terus dulu gue itu demennya kayak film-film action. Barat tuh. John Wick, udah nonton belum John Wick? John Wick udah tahu pasti sih. Nungguin keempat lama banget. Iya belum keluar sih. Iya. Terus kayak Skyfall gitu kan, fantasi adventure gitu kan. Suka drakor itu gara-gara awalnya sih bukan drakor sih, tapi kayak dracin. Oh awalnya dracin. Itu sukanya film judulnya itu You Are My Glory. Nah itu tuh kayak main ML soalnya gue sukanya. Soalnya di film itu tuh kayak game-game gitu lah. Game gitu ya tahu. Terus si ceweknya itu namanya Jingjing. Keren. Jingjing. Iya namanya Jingjing. Cantik. Terus. Ya dari situ tuh kayak gue udah kelar kan kayak seru juga nih ya gitu kan. Terus gue nyari film tuh. Gue malah nemunya drakor kan. Kayaknya seru juga nih ditonton gitu kan film-film drakor. Ya. Gue nyesel sih. Candu ya dia gitu. Berarti emang film maksudnya drama-drama Korea itu candunya itu karena apanya nih kalau Aldi sendiri selain cantiknya? Selain cantik, kayak kehidupannya sih.
Kehidupannya kenapa? Beda banget sama Aldi. Itu udah pasti guys. Itu udah pasti. Maksudnya kayak orang-orang Korea tuh punya ciri khasnya tersendiri gitu. Kayak misalnya kayak sama aja sih kayak Cina kayaknya ya. Kalau misal ketemu orang kebungkuk gitu kan. Oh iya. Kayak gitu penghormatannya kayak sopan santunnya. Dan ini terus banget ya. gue paling tersentuhnya ketika di adegan-adegan film-film Korea ataupun Cina lah ataupun apa itu gue paling tersentuhnya itu ketika satu keluarga itu misalnya itu makan bareng-bareng, setiap hari itu makannya bareng. Oh iya. Nah iya enggak? Karena kenapa gue bilang kayak gitu ya? Mungkin gue jarang lah namanya makan bareng keluarga gitu kan. Kan di hidupnya beda. Iya. Kan posisi. Kayak maksudnya. Iya terus. Kalau di rumah ini makan bareng-bareng gitu, mode sedih. Kayak gitu kan, ya bareng-bareng kata gue. Kayak keren lah maksudnya cerita kehidupannya tuh kehidupan orang Korea banget lah gitu kan. Iya. Makanya dari situ gue suka lah yang namanya drakor. Ya udahlah apalagi. Nih kalau maksudnya kan tadi kan baru 2 nih Aldi alasannya. Pertama itu karena mungkin ya pastinya cantiknya sih. Terus emang bukan masalah cantiknya sih, lebih kayak nggak ngebosenin aja kalau nontonnya. Terus kedua mungkin kisahnya ya, kisah tentang kumpul bareng keluarganya. Mungkin di kehidupan Aldi mungkin jarang kumpul kali ya. Karena memang ada di beberapa tempat sih kan, jarang kumpulnya. Terus dari Aldi semenjak nonton drakor nih kan udah banyak juga kan yang ditonton. Nah itu kalau misalkan dikit lah, ada kali 20 anjir. Banyak cok. Maksudnya kan baru-baru ini tiba-tiba udah 20 anjir. Nih kalau Aldi sendiri maksudnya kalau misalkan nonton drakor tuh paling suka ya itu yang lagi ongoing atau yang bener-bener end gitu ya? Iya bener-bener end, karena kita tunggu dulu nih sampai selesai baru kita maraton. Nah, kalau gua awalnya nih ya. Awalnya sebelum ada si ini nih, si bisnis proposal ini nih. Gua sebelum ada dia gua nggak mau yang namanya nonton itu kayak ongoing gitu. Mager gua nunggunya kayak penasarannya itu gua males gitu kan. Nunggu setiap minggunya gitu kan. Senin Selasa lah tai gitu. Gue nunggu Senin Selasa terus kan. Kayak gitu kan. Kalau gue dulu lebih demennya kayak gue nunggu kelar dulu tuh. Ya udah gue maraton. Kayak gitu tadi tuh dari subuh ke zuhur, dari tidur kan. Kayak gitu. Maraton terus. Kalau dulu sukanya maraton ya. Dulu sukanya maraton. Yang udah ditonton apa aja tuh? Maksudnya yang udah beres ya, bukan yang lagi ongoing. Oh, yang udah beres. Aduh, gua agak lupa nih ya. Banyak ya? Banyak sih, yang gua sebutin aja ya kayak My Name tuh. My Name, iya tahu. My Name, Snowdrop, pasti tahu kan. Pasti tahu. Terus Vincenzo. Gua nonton tuh. Iya, sama nonton. Terus apa lagi ya? Kayak apa sih tadi daun cenit awet. Namanya ribet anjing gitu. Replay nonton nggak? Replay 1998. Wah belum nonton gua. Belum nonton. Itu seru tuh, rekomendasi banget. Dos udah nonton. Dos DOST apa sih panjang pokoknya singkatannya itu. Panjangannya belum nonton. Ih itu drakor. Enggak nih. Lawas, cowok. Iya, gua kan nonton drakor baru ini ya, lupa. Terus gua juga suka kayak misalnya nih, gua habis nonton kayak itu tuh ya apa namanya Bad and Crazy tuh. Gua suka tuh si Lee Dong Wook tuh, kata gua. Lee Dong Wook keren anjir sumpah. Itu gua ikutin film dia tuh. Kayak misalnya makanya gua nonton film drakor tuh pasti yang dari situ tuh. Jadi misalnya dari aktornya ini. Oh, berarti lebih condong ke aktor ya? Nah, lebih condong ke aktor gua. Iya. Jadi enggak alur cerita kan. Iya. Tadinya enggak semuanya suka alur ceritanya, tapi maksudnya dari beberapa aktor yang Aldi suka pasti ditonton. Pasti ditonton sama gua. Iya. Kayak dulu kan kayak Indonesia tuh gua nonton siapa namanya? Siapa sih? Siapa? Yang ini nih yang ganteng tuh kayak gua. Serigala terakhir. Dulu. Oh, ini siapa sih? Vino. Iya, Vino G. Bastian. Gua nonton filmnya itu gila. Maksudnya gua tonton tuh sampai nyari itu kan film-film dia tuh. Sampai nyari. Iya. Pokoknya pemerannya
siapapun setiap filmnya. pemerannya Vino pasti ditonton pasti ya. ditonton sama gua. Iya sih, kadang-kadang emang orang kadang suka sama ceritanya, terus kadang sama aktornya pasti, terus juga seru aja sih kalau. Nah, kalau Aldi sendiri Ngopi bentar ya? iya, kita ini Ngopi dulu. dulu. Ini Kita tos dulu. tos dulu. Anyong gitu. Bukan nanya, coba. Bukan ya? Ini apa namanya? Sekarang Apa tuh? nih lagi nonton apa nih? Sekarang. Tadi tuh The Unchained di The Unkelet, apa Unchained sih lupa gua. Pemerannya Sisin Hari juga gitu kan. Sisin Hari, gue ceritakan ke lu kan beberapa bulan yang lalu ya. Terus sama proposal sih. bisnis proposal ya. Sisanya gue lagi nonton barat sih, selingan film. Iya. Bukan serial, film ya. Kalau barat sekarang. Nih kita ngebahas sedikit, mengupas tentang apa namanya bisnis proposal, seru nih. Boleh tuh. Nih mulai coba Aldi ceritain sih apa sih yang didapat dari bisnis proposal ini. Dari awal perjalanannya lah, perjalanan Sinahari nih. Tapi yang gue tangkap sampai sekarang. Iya. Maksudnya di bisnis proposal itu yang gue ambil hidayah lah kalau misalnya. Anjay. Maksudnya kan dapat hidayah tuh dari bisnis proposal. Maksudnya di situ mengajarkan bahwa misalnya yang miskin dan yang kaya itu sebenarnya nggak ada batasan gitu ya. Maksudnya sama rata sama rasa gitu. Iya. Kalau kita jatuh cinta sama yang miskin, ya rasanya rasa gimana? Iya. Gitulah gitu. Iya. Maksudnya gitu kan. Terus apa lagi ya? Kayak misalnya, ya kayak gitu tadi gua kayak Sisin Hari itu kan, walaupun jadi pegawai, gitu kan, jadi pegawai si gua. Anjay, Kang Taimo. Kang Tai. Jadi pegawainya. Maksudnya si Kang Taimonya menganggap Sisin Hari pegawainya tadi tuh cinta kan sama dia, walaupun berawal dari mistake. Iya, ini apa namanya? Kencan buta. Nah, kencan buta. Berawal dari mistake kan, tapi itu namanya film lah ya. Iya. Bisa aja. Tapi kalau nggak salah kan Sinahari itu nggak pede ya kan? Iya, nggak pede. Karena itu tadi yang gue sebutin. Nggak pedenya tuh, iya. Dia tuh bukan nggak pede, Cok. Pertamanya dia tuh takut anjir. Oh iya. Iya kan? Takut. Gimana? Anjing gua alay banget. Aduh. Ya awalnya takut kan mah. Takutnya ketika dia tahu tuh sama si Kang Taimo kalau dia itu ngebohongin si Kang Taimo nih, jadi pengganti kencan butanya. Iya. Kayak gitu kan? Jadi penggantinya tuh. Nah, takutnya kan kenal nih kan. Iya. Anjir, presidir gua lagi gitu kan. Iya. Anjing gua udah ngebohongin kan gitu kan. Ya makanya dia takut kan awalnya kayak tutupin kayak gini kan. Iya. Udah tutupin mukanya ya. Iya, itu yang tutupin muka. Kalau sekarang beda takutnya dia. Iya. Takutnya malah karena ya gitu tadi ya, takut terhadap perbedaan kasta lah, derajat. Padahal Kang Taimo sendiri tidak memikirkan itu. Dan yang Sisin Hari pikirin tuh yang kayak gitu tuh, justru tuh omongan orang-orang sih. Ya, buat cewek nih, jangan dari orang-orang tuh kebiasaan tuh kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Aldi sendiri, nih, Aldi sendiri seumpama ada di posisi Sinahari nih. Iya. Ketemu nih. Aldi kerja di satu perusahaan ya. Terus bosnya suka sama Aldi nih. Cewek tuh bos gua. Cewek lah. Iya, ceweknya iya. suka nih, bosnya Aldi nih suka nih sama Aldi. Nah, Aldi gimana? Gas nggak, guys? Kalau gue sih, ya. gas aja lagi. Tapi jujur gua kalau misalnya kayak ke cewek nih, deketin cewek, terus derajatnya itu kayak jauh banget itu ke guanya minder Ya kalau cowok ya. Kalau gua sih pribadi, atau kan kalau cowok yang lain gitu kan. Iya, maksudnya Aldi sebagai cowok minder lah ya. Kalau gua minder. Karena memang posisinya harusnya laki-laki mah memang harus yang diikutin kan. Nah, iya. Kayak nafkahin lah gitu kan. Iya. Nah, itu yang ada di pikiran Sinahari kan kayak gitu kan sekarang. Iya. Terus udah belum nonton yang terakhir ya? Belum. Kang Taimo Nih kalau misalkan apa namanya?
perjalanan itu kan apa namanya tuh? Kalau misalkan di bisnis proposal kan awal-awalnya tuh kan dia nggak terlalu ini kan, maksudnya nggak terlalu tentang percintaan kan? Nggak terlalu tentang bisnis. Tentang bisnis. Nah itu apa tuh yang Aldi dapat dari itu? Dari perjalanan bisnisnya. Lu di situ merhatiin nggak Kang Taimo sama si sekretarisnya siapa sih? Sekretaris Ca. Ica kan sama si dia kan dulunya kan di Amerika kan? Berdua. Di Amerika apa di mana sih? Nanti bisa komen aja gitu. Iya. Gue lupa. Kuliah dia. Apa? Intinya yang gue tangkap tuh, mereka berdua tuh dulunya emang jadi pekerja biasa sebelum mereka memahami yang namanya tentang makanan kayak gitu kan. Karena itu kan bisnis makanan tuh GoFood katanya kan gitu. Nah, dari awal situ kan mereka udah merintis karir walaupun emang kakeknya si Kang Taimo itu orang kaya kan di Korea, tapi Kang Taimo itu belajar dari bawah juga kan. Jadi walaupun derajat pesan aja nih mah anjay. Walaupun derajat kita ibaratnya tinggi, belajar dari orang yang di bawah juga nggak masalah sih kalau kata gue. Selagi ilmu dia tuh lebih tinggi dari kita kan. Kita ambil ilmunya lah ya. Ambil hikmahnya. Nih, sekretaris Ca itu saudaranya atau apanya sih? Saudara gua. Bukan, saudara Kang Taimo. Saudaranya atau apanya sih? Si Kang Taimo itu ini guys, apa sih namanya? Dia tuh dari panti asuhan. Bukan, Cuk. Emang iya? Itu cucunya. Orang tuanya tuh meninggal. Itu si Kang Taimo. Iya. Si Ca kan, si Ca ya? Iya kan dari panti asuhan. Oh, dia dari panti asuhan? Iya kan, ibunya itu yang pas dikenalin sama si siapa temannya si Sinari? Lupa gua. Yoseong. Nah, itulah. Emang Yoseong punya ini? Punya apa? Punya panti asuhan? Kagak, bukan itunya. Kan pas si Ca ini yang mau ngenalin dia tuh, yang pas di restoran, yang pas temennya si Yoseong apa ya? Iya. Pas temennya itu suka juga ke si Ca itu. Lu nonton gak yang episode kemarinnya? Yang mana nonton nih? Nonton semua. Gak mau ketinggalan. Itu kan ini dia, apa namanya? Mau ngenalin tuh ke ibunya. Ternyata kirain gua ibu beneran nih ya. Ternyata itu tuh ibu panti asuhan. Kan ada nanti di apa namanya di episode yang sekarang nih 10 ya. Oh iya, belum nonton. Terus. Iya. Bab ibunya itu emang makanya bukan saudara sih kalau kata gua. Kayak si Ca itu berpotensi ataupun apa ya? Kayak gitulah, berbakat lah mungkin. Ataupun teman dekatnya si Kang Taimo mungkin pas SD gitu kan. Iya. Tapi kan Aldi inget gak sih mereka tuh dulu pas kecilnya punya foto berdua. Nah iya, punya foto berdua kan sama bapak emaknya si Kang Taimo kan ya. Gue pikir sih kayaknya itu mereka diadopsi sama bapaknya kayaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Kang Taimo, maksudnya si Ca-nya itu. Oh iya. Iya nggak sih? Itu jadi misteri. Itu jadi misteri guys, serius. Iya. Gue hampir kepikiran juga itu. Emang iya? Ini siapanya ya? Soalnya kan mereka kalau misalkan sekretaris Ca itu kan ini. Sekretaris Ca itu kalau nggak salah nggak keluar negeri tahu? Apa dua-duanya keluar negeri? Nanti lo ada di episode 10 guys. Ada di episode 10. Gimana? Sebenarnya ada di episode berapa juga. Kayak nyeritain tuh ke si pacaran si Ca, temennya si Sinari tuh. Katanya Yoseong. Itulah. Dia itu sempat kerja sama siapa? Jadi pelayan di luar negeri bareng Kang Taimo juga. Oh iya. Jadi Kang Taimo di luar negeri itu nggak sebagai bos, dia sebagai pelayan. Iya. Kayak gitu. Terus ngerokok dulu ya. Lanjut. Terus asem. Iya, ini bukan pom bensin juga. Iya kan, udah kayak pom bensin aja. Terus kalau misalkan, hidupin dulu. Kalau misalkan ini siapa namanya? Kisah orang tuanya tuh ini kan tabrakan ya? Kayak apa sih? Tabrakan. Meninggalnya gara-gara tabrakan? Iya tabrakan, terus kayaknya nggak bareng sama Kang Taimonya sih. Soalnya Kang Taimonya di situ sama kakeknya kan pas hujan-hujan itu dateng gitu kan. Iya. Kayaknya tabrakan nggak tahu gimana, nggak tahu itu. Itu nggak dijelasin di situ. Iya, tapi
Kang Taemo tuh sampai trauma anjir. Iya. Sampai ditinggalkan Shinhari. Gimana ceritanya tuh? Kata gua, anjing hujan doang dalam mobil, ya Allah gitu kan. Enak malah ya. Iya. Main tinggal aja gitu kan. Kan di situ tuh pas pertamanya si Kang Taemo manggil sayang ya. Iya. Kan, Setelah kehujanan kan Shinhari ditinggal. Terus Shinhari ke hotel tuh kan. Shinhari ke hotel, ketemu tuh sama temen-temennya. Gitu. Terus ditanya lah, dicengin ya sama temennya. Bingung dia. Baru mau jujur ya? Iya. Gue yakin tuh. Sayang. So asik. Aduh. Tapi yang sebenarnya film drakor ini nih banyakan lucunya sih, banyakan komedinya. Kan romance komedi kan? Iya. Oh iya, ininya genrenya ya. Terus kalau yang seru lagi tuh yang cerita Shinhari sama kakeknya. Iya, maksudnya kelucuannya dia ceritain. Sim Engui ya, itu lah pokoknya. Geom. Sin Game Oi. Nggak ada scene-nya. Ada dia kan pas mau Geum Hui doang bukan? makanya perhatiin tuh pas pas kencan butanya pertama kenalan dirinya tuh Sin, terus dia ngeliat TV Gemhui gitu. Emang iya. Iya. Ya terus. Iya itu kan ya nama itu kan dari pemeran aktor yang di TV mereka kan. Iya, di di TV TV-nya. mereka. Terus alur cerita juga sama. Kisahnya ya. Iya, orang miskin pacaran sama bos. Bosnya juga nggak direstuin, sampai bapaknya serangan jantung ya. Iya. Yang di film yang di filmnya. Aduh. Yang di film. Makanya tuh pas di episode 10 kan dipanggil kan Shinhari-nya. Yang terakhir tuh Dipanggil sama kakeknya. Jadi ini gua ini mana jelasin apa sih? Dipanggil sama kakeknya. Iya, dipanggil sama kakeknya. Terus gimana? Oh belum ini. Nanti Senin. Tapi berarti sampai sekarang kakeknya tuh belum tahu ya? Iya nggak? Tahu di episode 10 tahu. Jadi ternyata dia selama mereka menjalani kegiatan tuh guys. Selama mereka menjalani kegiatan ada mata-mata ternyata yang ngikutin si Kang Taemo-nya ini. Ngikutin dia. Jadi di foto-foto tuh kegiatan Kang Taemo. Iya, jadi pas termasuk kayaknya yang di pantai. Iya enggak? Yang di ini Dimana? yang di apa sih? Di hotel. Yang di hotel kan dapat foto juga tuh kan kakeknya. Iya itu ada yang moto dikasih tuh. Baru tahu tuh. Shinhari, Sin Gemhui. Ya itu lah. Makanya tuh tahu-tahu itu gua nggak di situ kayak tahu kelewat, tahu emang dilewat ya. Nggak tahu soalnya gua nontonnya lagi di pantai. Tahu-tahu itu dipanggil aja, datang aja pokoknya di pertemuan itu di kafe. Sehabis si Shinhari-nya itu masih Kang Taemo-nya ngedate lah, harus ngedate juga. Terus dipanggil kan di situ. Terus Kang Taemo-nya juga itu kaget. Dia dapat kabar dari si Cak tuh kan. Sekretaris Cak. Bahwa si Shinhari itu dipanggil sama kakeknya. Makanya itu buru-buru bawa mobil. Kayaknya itu tabrakan tuh. Kayaknya mau tabrakan itu. Udahan aja. Oh itu jadi Shinhari lagi dipanggil, Kang Taemo lagi naik mobil mau tabrakan nih. Terus berhenti ya? Enggak lagi naik mobil. Lagi naik mobil ya. Lagi naik mobil sambil ditelepon si Cak tuh. Terbalik set gitu kan. Terus kebut aja dia buru-buru. Terus kayak mau tabrakan gitu lah soalnya ada center gitu kan di mukanya. Nanti nonton ya. Itu kalau misal ini belum ketahuan ya kalau yang dari kakeknya. Tapi inget gak Aldi di episode berapa sih? 4 atau kelima? Itu kan masa-masa dimana Shinhari itu kepergok si kakek Kang Taemo-nya yang kan awalnya kan nggak curiga kan? Nggak tahu kalau misalnya itu si Shinhari. Iya, sama satu orang yang sama. Itu gimana ceritanya? Inget gak? Inget sih. Gimana? Maksudnya greget juga sih liatnya gitu kan. Nih, Kang Taemo bego amat. Mukanya sama gitu. Anjir. Mukanya sama kan? Mukanya sama. Cuman beda bedak doang sama Gincu gitu kan.
rambut juga sih. Iya, rambut juga Terus beda sih. stylenya juga kalau Game Boy kan lebih Stylish lah. Iya, Kayak orang lebih kaya jempol, juga iya. gitu kan. Menyesuaikan tuh si senarinya. Itu Jadi gue iya greget gimana? aja gitu kan. Ya pas nah, sebenarnya itu Kang Temo kan akhirnya tahu juga kan. Akhirnya tahu juga. Pas belum tahunya itu gigi gitu ya. ayo bego. Saya nonton. Tapi itu yang bikin greget sih. Iya, emang bego. Tapi apalagi tuh yang bikin greget tuh sekarang sih. Balik lagi sekarang gua. Kayak gitulah. Mereka kan Backstreet. Kang Temo nggak mau ketahuan kakeknya. Iya. Sinari nggak mau ketahuan orang tuanya. Iya. Tapi adanya tahu. Emang adanya tahu? Adanya tahu, belum nonton kan? Belum sih. Adanya Sinari anjir. tahu. Akhir tuh nontonnya yang ini malah. Oh tuh. yang apa namanya tuh? Kan Kang Temo tuh ketemuan sama Game Boy-nya, Iya. kan? Habis makan udahan tuh, terus dompetnya ketinggalan di mobil Kang Temo. Oh, itu mah episode 4 apa 5 ya? Iya, itu kan terus ayah hari. Terus balik lagi ke bukan balik lagi. Iya, mereka lagi ke depan restorannya, depan rumahnya. Kan si Kang Temo kan taunya Game Boy. Iya. Dia nganterinnya kemana? Bukan ke depan rumahnya. Ke rumah Game Boy. Dikira itu bukan rumah dia, dikiranya Rumahnya di mana gitu? ya turunnya di situ. Oh iya. Terus balik lagi tuh kan, balik lagi. Kebetulan Sinari lagi buang sampah. Iya enggak? Iya enggak? Kamu lah. Iya, terus ditelepon. Ketahuan anjir bahwasannya itu Sinari. Nah, setelah itu kalau nggak salah siapa namanya? Kang Temo nyamperin kan? Nyamperin pas tahunya tuh. Iya. Kalau nggak salah nyamperin terus ada adeknya tuh. Pada saat itu adeknya lagi dari luar. Kayaknya abis ngantar ayam deh itu. Tapi tiba-tiba ada adeknya datang aja kan ya. Ada adeknya datang terus tiba-tiba Sinari ngedorong tuh. Ingat gak sih? Oh Ngedorong jatuh. Oh Iya, itu pas Kang Temonya udah tahu. Emang iya? Udah tahu itu mah pas selanjutnya. Oh, episode selanjutnya. Ya, kan sebelumnya kan pas tahu dari restorasi itu, pas dari depan rumahnya pas tahu. Kan itu langsung pulang kan langsung ngelempar boneka. Iya, boneka yang cewek dua doang, itu, yang iya, dua iya. lempar yang ceweknya kan. Iya. Terus besoknya disuruh bikin apa sih namanya ketan. Itu Iya, pokoknya bikin makan lagi iya, gitu kan. dari episode itu pokoknya dikerjain. Iya, dikerjain gitu kan, dikerjain. Nah, baru kan dari situ dia kayak sadar juga tuh Kang Temonya. Kang Temo tuh sebenarnya udah suka. Jadi dia tuh cari alasan buat itu kan. Iya, buat balas dendam sih itu ya. Balas dendam dan mencurahkan cinta. Bacot banget gitu kan. Bisa aja orang kaya juga kan. Iya, kayak gitu. Terus pas itu kan apa namanya? Si Sinharinya itu tadi pas adanya tuh. Oh, gimana? Iya itu kan, itu udah sadar Udah tahu ya itu. Udah tahu, makanya disamperin. Terus makanya kayak kita jadi seneng kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan itu kan kisah percintaan Kang Temo sama Sinari. Nah, kalau misalkan Sekretaris Chan sama Yoseong itu gimana, guys? Justru pas kisah perjalanannya gitu, perjalanan cintanya lah. kalau mereka sih kayak gimana ya? Cocok sih, sama-sama cantik makan. Iya, sama-sama aja semuanya emang, Cok. Tapi gua pas ngeliat si Sekretaris Chan nih, jujur aja, karena pas di film Snowdrop kan dia jadi ini antagonis. Nonton kan? Nonton. Iya kan? Jadi gua pas pertama lihat dia Kaget. so imut aja gitu kan. Masih ke bawah ya. Ke bawah mungkin. Muka songong juga gitu kan. Muka songong tadinya kan gitu kan dia. Makanya pas di bisnis proposal itu ada dia lagi, kaget gua. Awalnya kaget. Kayak anjing nih orang jadi imut gitu. Kan di Snowdrop tuh ngeselin kan? Kesel enggak? Iya. Ngeselin tuh sumpah. Tapi di bisnis proposal juga ngeselin, Cok. Iya Dia sok anjir di depan ininya. Tahu nggak sih kalau misalkan
di hadapan Yu Seong-nya, padahal kan emang dia juga dari awal ketemu di kayak minimarket gitu kan udah ada lebih kan, udah ada rasa si, gitu kan, si sekretarisnya. Si Yu Seong kan kalau nggak salah dia diusir kan, dia ditolak 2 kali. Enggak, diusir dari rumah. Iya, diusir dari rumah, diusir dari rumah, terusnya akhirnya pindah tuh ke apartemen dan kebetulan bareng sebelahan. Iya, sebelahan. Ya itu sih kan gimana dia ceritanya? Ingat ya? Masih inget lah. Gimana ya? Kayak gitu. Kayak apa namanya? Siapa sih? Sekretarisnya. Sekretarisnya sama siapa? Ju Seong ya? Ju Seong. Kan Ju Seong tuh emang terang-terangan kan awalnya. Iya, sukanya terang-terangan kayak gitu kan. Tapi si sekretarisnya masih mikirnya itu kayak enak sama Kang Taemo. Soalnya kan orang tuanya kan ngejodohinnya kan sama Kang Taemo. Iya. Ngadain kencan. Oh iya benar. Ya si kakek itu. Jancuk tuh kakek itu. Jodoh-jodohin anak orang aja suruh kencan gitu kan. Si kakek itu. Anjir. Saking kayak nggak lakunya gitu ya. Iya. Kayak laku gitu kan. Terus kan dari situ tuh kayak udah terang-terangan kan, pas terang-terangan banget nih itu kan pas habis minum ya. Jadi siang habis minum ya kayak oleng gitu. Oleng nggak tuh? Iya oleng. Habis itu ngomongnya suka hati kan, gua udah suka lo pas ketemu di Tus Serba kan. Kita tuh Serba si siang tuh yang ngomong udah tuh disosor lah maksudnya. Bawa ke rumah, bawa ke apartemennya, si Jo Seong kan bangun-bangun langsung kaget nih gini kan. Nah dari situ tuh kayak nggak lama itu selanjutnya si Cha juga mencurahkan isi hatinya. Iya. Ya udahlah gitu kan. Awalnya mereka berdua juga nutupin tuh dari sisi Nari sama si dari Kang Taemo. Tapi gara-gara pas gara-gara habis ke mana pulau apa itu kayaknya tuh, Pulau Oar di Banten kan. anjir mau umang gitu. Iya kan udah kayak si Jisung itu curiga ke Sinari nih, pokoknya nih ada hubungan spesial nih sama si Kang Taemo gitu. Kayak gitu. Tapi lucunya juga tuh sebenarnya banyak lucunya tau film Drakor ini nih. Kayak si apa namanya? Jadi Sinari sama Yoseong itu saling menutupi anjir. Ya kan? Saling menutupi. Kan tadi awalnya saling menutupi. Maksudnya kayak ada rasa dan segala macam sama cowoknya masing-masing gitu kan. Terus juga ada satu sebenarnya di dalam dunia bisnis itu maksudnya yang masih Amer inget ya. Jadi dalam dunia bisnisnya itu Kang Taemo tuh nggak mau di perusahaannya itu ada benalu ya. Jadi ya maksudnya pas awal-awal ini tuh pas awal banget ya. Dia kan nggak mau tuh. Maksudnya dia kan rekan bisnis kakeknya kan. Rekan bisnis kalau kakeknya banget. Tahu nggak itu siapa yang dipecat yang pas di lapangan golf itu? Pamannya? Iya bukan? Siapa? Teman bapaknya. Teman orang tuanya. Jadi menjaga bisnis bareng orang tuanya. Jadi masih kesal aja. Maksudnya di dalam pemikiran Taemo tuh kayaknya nih tuh mah orang ini yang bikin orang tua kebunuh mungkin gitu kan. Gitu. Kirain dia itu kan gini nggak mau Kang Taemo itu kalau misalkan ada kita nih kayak contoh mau buka perusahaan atau kita mau bekerja sama apa gitu. Nah itu nggak mau kayak tanah itu digusur secara semena-mena dan segala macam gitu. Jadi nggak mau main kotor lah. Nah iya. Intinya mau main bersih. Intinya itu yang dipecatkan emang bener sih kotor. Kan pas yang di mana ya? Yang di lapangan luas itu yang pas syuting tuh. Pas syuting kan. Iya. Si kakeknya kan ketemu dia tuh. Jadi dianya itu nyogok gitu kan kayak bukan nyogok sih, maksudnya kayak gimana gitu lah, kayak ngelaporan gitu si kakek. Alasannya ini si Kang Taemo tuh kan masih muda katanya. Iya. Kurang tegas gitu kan. Tapi si kakeknya bilang gini di situ, kamu itu katanya cuma menguntungkan diri sendiri.
kata si kakeknya. Nah, enggak menguntungkan apa perusahaan gitu kan. Iya, iya. Makanya di situ emang benar-benar dilepas. Ternyata emang kayak gitu orangnya juga. Selain teman bapaknya, Iya, setahu gue nih teman bapaknya sih. Iya iya. Kalau kirain, soalnya di situ tuh bilangnya paman anjir. Kirain adeknya bapaknya. Kayaknya orang Korea ngomongnya paman aja. Paman semuanya ya. Iya. Rasul. Kalau kata orang pada rencang mah, mang gitu. Mamang gitu kan. Oke. Mungkin Orang pada rencang mah apa? mungkin itu aja sih maksudnya. Iya. Bercerita sedikit tentang bisnis proposal dan juga ini kan masih ongoing nih. Iya. Kita juga nggak tahu nanti endingnya gimana. Sampai bisa berapanya? Sampai episode berapa kita juga belum tahu sih ya kan. Pokoknya nanti kita bakal bahas lagi deh di next episode. Kita berbincang mengenai bisnis proposal, oke? Siap. Nah itu kan tadi Amir udah ngebuka tuh. Sekarang pokoknya Aldi harus nutup acara. Gitu. Jangan. Kalau di sini gitu. Maksudnya kalau misalkan di ini ya, maksudnya di apa namanya, di konten Amir tuh kayak gitu. Siap. Jadi kalau Amir yang buka, ada yang nutup. Tinggal tutup kan? Ya terserah. Aldi mau gimana? Intinya kayak gini. Kalau misalnya Nih gini nih, Oh, iya. Amir kasih tahu ya. Oke. Ajarin Pesan. bener enggak? Bukan. Penutupannya itu harus ada pesan nih. Pesan pesan. untuk orang yang menghina drakor. Terus pesan untuk yang suka drakor ya kan. Terus ya pastinya jangan lupa subscribe dan tonton terus dan Oke. support. Buat temen-temen ya yang ya dulu kayak gua gitu kan ngatain orang-orang yang nonton drakor alay, lebay gitu kan. Lu jangan sampai nonton satu dah. Lu jangan sampai nonton satu film ataupun satu serial dah. Lu candu lu. Serius, candu gua akuin emang. Apa gua doang apa nggak tahu ya. Mungkin suasana hati gua pas waktu itu lagi galau teh gitu. Iya. Kayak gitu. Terus buat temen-temen yang drakorers ya apa Iya, ya? yang suka drakor banget. Iya drakor banget lah gitu. Lanjutkan lah. Lanjutkan. Tapi jangan kayak gua. Nah, Kan ingat waktu, ya. ingat sholat, Ah, kayak benar. gitu kan. Jangan lupa juga sama ingat gua. Gitu. Jangan lupa juga ingat subscribe yang namanya Smaero. Pokoknya oke teman-teman, pokoknya jangan lupa lah support kita terus. Jadi jangan lupa juga komen apa sih yang mau kita bawakan lagi. Kita nanti bakal ngundang yang lain dah pokoknya kalian rekomendasiin aja apa drakor yang mau kita bahas. Nanti kita undang teman-teman yang sama-sama pecinta drakor. Yang lebih gege dari gue gitu. Enggak. Maksudnya yang lebih 100 Maksudnya- episode 100 film gitu. Kan gue masih baru. Gue masih baru. Iya. Oke mungkin gitu aja. Pokoknya sekali lagi jangan lupa like-nya, komennya, dan subscribe-nya juga bantu dan support kita terus. Oke mungkin gitu aja. Dadah. Annyeonghaseyo. Anyong. Monyong ini.